lanjut dulu sambil cari ide ya. Udah direkam nih ya, udah dicatat ya. Nah yang kedua, ini levelnya agak di bawah dari drifter ya, tapi masih sama-sama suka tempat yang belum tereksplor nih ya. Adventure juga ciri mereka ini, bertualang, tidak peduli sesat nyasar segala macamnya. Tujuannya mungkin untuk tersesat nih ya, tapi ya tadi lagi-lagi pemerintah daerah, pemerintah pusat sudah mendeteksi belum, memetakan belum, menetapkan belum tempat-tempat yang jenis ini gitu loh ya, untuk explorer ini. Nah mereka juga masih perlu tuh penginapan, transport yang memadai gitu ya. Kalau yang tadi drifter hutan rimba ibaratnya itu sebagai mallnya dia, segalanya menyediakan untuk dia tahu cara survive di situ ya kan, berbekal pisau sekalipun, tapi dia tahu mana jenis-jenis tumbuhan yang bisa dijadikan atap tempat tinggal sementara gitu ya, apa yang bisa dibuat dengan rakit buatan sendiri untuk transportnya. Tapi kalau yang ini dia harus siapkan ini ya, dia sediakan, dia tinggal pakai gitu ya dan bayar. Nah persoalannya sudah tersedia belum jenis transportasi yang membawa si turis tadi ke lokasi yang dimaksud. Kita tidak bisa sepotong-sepotong, oh pakai pesawat, oh pakai kapal, terus gimana selanjutnya? Oh pakai taksi, pakai bus, oke, terus gimana selanjutnya? Belum tentu sampai kan? Oh pakai angkutan kota, mikrolet, metro mini, oplet lah, terus pakai selesai, belum tentu. Oh lewat air lagi. Dulu pengalaman ke Curug Nangka itu ya, Curug Nangka itu objek pegunungan dengan air terjunnya ya. Nah untuk sampai ke lokasi yang bisa bikin orang camping itu, jenis moda angkutannya beragam itu, dari naik kereta, naik angkot, terus naik gojek ya kan? Sampai pakai ojek sepeda kan, barulah sampainya belum sampai betulan, masih jalan kaki lagi tambahannya tuh. Nah, apalagi tempat kita nih sangat menantang bicara transportasi dan jalurnya, harus lewat sungai-sungai banyak gitu kan. Itu transportasi yang standar, keamanannya terjaga, kita siap belum ya kan, mengandalkan longboat, mengandalkan apa sih, motor pelotok misalnya ya, is okay, tapi sekali lagi apakah itu sudah memadai, apakah itu sudah tuntas gitu kan, apalagi setelah itu dipikirkan ya. Kemudian kontak dengan penduduk setempat juga cukup tinggi maksudnya, jadi ada ketertarikan juga untuk berinteraksi dengan penduduk lokalnya ya. Dengan berinteraksi itu apa yang mereka ingin dapatkan ya, pengalaman yang baru ya. Nah ini boleh dilihat dalam bermacam jenis daerah, bukan hanya melulu pedesaan dengan hutan ya, tapi lingkungan yang sudah ramai pun bisa di set up untuk explorer. Penting itu tadi ya, kondisinya memang belum banyak yang tahu ya kan, seperti itu. Nah ini yang ketiga, individual mass tourism. Ini lawan daripada yang dua tadi ya, yang dari bertualang menjadi tidak berjiwa petualang. Nah, biasanya kalau tidak berjiwa petualang ini ya pengen aman saja ya, tidak ingin merasakan sensasi pengalaman perjalanan yang lebih gitu. Kadang memasukkan keinginan pribadi ke dalam paket wisata yang sudah dibelinya ya. Jadi kita ke targetnya ke lokasi A, dari A itu dia bisa punya agenda pakai sendiri pribadi ya. Berharap suasana seperti daerah asalnya. Nah, lagi-lagi pertanyaan Bapak sebagai admin publik katakanlah ya, kita berasumsi itu ya, apa yang mau kita sediakan untuk mereka ini?
kebijakan apa yang mendukung ke arah the individualistis, ya. Tidak berjiwa petualang misalnya, tapi kan harus menyediakan beragam informasi yang cukup, ya kan, untuk mereka ini, supaya dengan tidak tersesat, supaya tidak apa ya istilahnya, tidak salah menentukan tujuan, ya kan. Berarti kan informasinya harus tersedia di banyak tempat, ya kan. Jadi misalkan dalam tipologi turis semacam ini, ya, tadi kan sudah termasuk kebijakan atau peraturan atau fasilitas yang memberikan informasi terarah gitu ya, supaya mereka yang berwisata dari kelompok ini tidak kebingungan, ya kan, berada di suatu tempat yang asing atau karena tidak adanya informasi tadi. Yang kedua, memasukkan keinginan pribadi ke dalam paket wisata yang dibeli. Berarti ini peluang juga, ya kan, bagaimana mereka targetnya ke Bali misalnya. Bali itu udah ditentukan tempat-tempatnya, wisata pantai, wisata kota, jalan-jalan mengelilingi kota misalnya. Tapi dia juga ingin mampir di Kresna misalnya untuk berbelanja souvenir gitu. Nah, itu paket dia beli sendiri, paket di luar perjalanannya gitu. Nah, berarti kan harus diantisipasi juga peluang-peluang semacam ini, ya, menyediakan tempat-tempat pusat-pusat wisata khusus lah, pusat-pusat belanja souvenir yang bisa dikemas dalam suatu branding, ya. Itu bisa jadi destinasi juga, ya. Banyak tempat-tempat wisata yang populer itu punya pusat-pusat belanjanya sendiri untuk turis, jadi udah familiar mereka akhirnya, ya. Jadi kalau mau ke Malaysia atau apa ya, mampir di waterfront, mampir di Istana Kereta untuk makan malam misalnya kan. Berharap suasana seperti daerah asal. Nah, ini ada background daerah asalnya nih yang harus diadopsi juga. Mungkin nanti wujudnya dalam ornamen, dalam interior atau dalam suasana atmosfer di lingkungan lobi hotel misalnya, ya, di lingkungan taman-taman misalnya yang berciri khas tadi. Nah, kalau kita lihat hotelnya berbintang dan dari luar negeri misalnya Hilton, tapi interior lobinya pakai ornamen Jawa misalnya. Nah, ini kan bagaimana menciptakan environmental bubble gitu. Nah, kalau intensitas kontak dengan lokal community dari jenis ini ya mereka sangat kurang gitu. Nah, ini patut diupayakan, jangan sampai kontraproduktif, jangan sampai timbul ketegangan baru antara mereka yang agak kurang intens ini dengan masyarakat lokal, ya, yang mungkin merasa tersinggung, atau kedua belah pihak bisa saja terjadi yang lalu urusannya jadi rame nanti, kan. Nah, bagaimana ini diupayakan oleh pemerintah setempat, ya, supaya tidak ada masalah terkait interaksi pengunjung dengan warga setempat. Nah, ini yang mass turis, ya, turis massal. Sama tadi yang ketiga, individual turis, mass turis. Ini yang terorganize, ya, tidak berjiwa petualang dan perjalanannya berharap suasana seperti daerah asal. Umumnya beli paket wisata, banyak kita lihat gitu kan, tur ke Beijing, tur ke Korea, tur ke ini, sekian puluh juta, sekian belas juta, begitu, ya, diorganize mereka untuk perjalanannya oleh tour operator. Kalau menurut vlog seperti ini, ya. Jadi suatu tempat tujuan wisata dalam perkembangannya mengikuti pola di mana destinasi itu akan berkembang seiring dengan usaha untuk mengembangkannya, kemudian mengalami penurunan. Kita lihatlah bagaimana pola yang terjadi di pesisir itu, ya kan. Destinasi pesisir itu polanya ingin menghadirkan suasana alam berbasis bahari, ya, lautan, pulau, iklim pantai, ya, pasir putih yang panjang segala macam. Nah, akhirnya tumbuh berkembanglah tempat-tempat wisata di area itu yang berjenis resort, hotel, yang
intinya menjual view panorama pantai laut. Ya. Nah, kalau terjadi abrasi atau pasir putih yang panjang membentang lambat laun menyusut itu bisa membuat siklusnya jadi menurun, ya kan, kunjungan atau kegiatan destinasi di Anda itu sudah nggak seperti dulu lagi, ya. Pasir panjang yang sekarang tidak seperti dulu lagi, semakin ini, ya, semakin menyusut ininya. Apalagi sudah ada bangunan-bangunan lain yang di luar konteks pantai itu sendiri, ya kan? Ada dibikin apa kemarin? Pusat pembangkit listrik juga kayaknya, ya kan? Sehingga menghalangi panorama yang semestinya bisa dilihat luas, hanya terbatas oleh adanya bangunan non alam ini. Nggak cocok gitu lah ya dengan lingkungannya. Nah, harusnya itu bisa diantisipasi dengan kebijakan, ya kan, rencana pengembangan wilayah itu seperti apa, ini mau dijadikan apa, mau dibangun apa, sehingga investasi yang tidak selaras dengan itu bisa cari tempat lain gitu kan. Yang masuk dalam kategori ini oleh vlog adalah alosentrik, ya. Siapa alosentrik ini? Ya, mereka yang bertualang mencari pengalaman baru, daerah dengan budaya dan atmosfer lingkungan yang berbeda dengan asalnya. Kita bisa lihatlah di My Trip My Adventure misalnya, Celebrity Vacation itu pengarahnya udah kesini nih, ya. Para talentnya yang bertindak sebagai alosentrik ini. Sekali lagi pertanyaannya, apa yang sudah dibuat dalam kebijakan, ya, untuk mereka ini? Karena mereka ini berpendapatan tinggi, ya. Jadi high income ini membuat mereka bisa leluasa untuk melakukan mobilitas perjalanannya tanpa pikir kehabisan bekal, kehabisan ongkos. Mereka tidak terlalu pusing juga dengan layanan dan fasilitas, ya, apa adanya aja. Senang mengemudi sendiri. Kalau senang mengemudi sendiri, ya boleh jadi dia bawa kendaraan sendiri dari tempatnya, ya kan, melintasi batas-batas wilayah negaranya dalam perjalanan yang panjang, ya kan, dan kendaraannya juga handal, ya, bisa melintasi medan-medan berat dan daya jelajah yang jauh. Tapi juga tidak menutup kemungkinan mereka sewa gitu kan kendaraan di Bekasi. Yang penting dia bisa bawa gitu kan, mengemudi sendiri. Nah, ini kadang jasa rental kendaraan yang menyediakan ini juga bisa enggak mengakomodir, ya kan, alosentrik. Katakanlah dari Eropa, Amerika itu kan bule-bule yang tinggi besar, ya kan, yang kalau dipaksa dengan kendaraan jenis kita yang hanya udah susah dia bergerak itu, ya. Kalau model HiAce gitu, ya, yang lapang, yang buat mereka nyaman gitu, ya. Ini pernah kejadian dulu bapak masih bawa turis gini lah, ya, kesulitan cari kendaraan yang bisa memuat mereka itu, ya. Dari Jerman tinggi, dari Swedia tinggi besar, dari mana lagi? Kalau dari Jepang dan Korea, ya seukuran lah kita, ya, tidak masalah. Tapi yang tinggi besar ini bawa pakai Kijang Super, ya, tersiksa juga mereka perjalanan jauh lagi kan. Tapi semua dicari yang mana sih langka jenis-jenis yang begitu. Itu sekarang udah mulai terpenuhi lah, ya, jenis kendaraan alosentrik. Mereka, ya, ukuran-ukuran kecil saja, dan ukuran keluarga inti mungkin, ya, 5-6 orang kita melakukan perjalanan. Dan ini nggak melulu dari luar negeri, ya, dari dalam negeri juga banyak keluarga-keluarga senang melakukan perjalanan ini. Jangan melanggar. Sebaliknya, Skosentrik itu adventure, ya, bukan petualang, tidak berjual petualang. Mereka suka tempat-tempat yang populer, ya. Sudah diketahui ekspektasi nyaman seperti tempat asal.
mereka ini pendapatannya pas-pasan ya untuk perjalanan, mementingkan fasilitas dan layanan wisata, pesawat udara dan snubber. Jadi kebijakan apa yang cocok untuk mereka ini? Jadi kebijakan tarif misalnya, tarif yang jelas, biaya yang jelas, tidak ada negosiasi, negotiable itu mungkin dibutuhkan ya untuk menggunakan bermacam fasilitas layanan dia. Kalau nginap semalam berapa atau ini. Kalau perjalanan pakai kendaraan tarifnya berapa harus jelas karena lower income. Mid-centric ini yang berada di tengah ya, ini yang banyak. Oke, saudara, ada yang ingin ditanyakan? Cukup kiranya pembahasan kita mengenai anatomi turis. Maaf, ini agak terinterupsi dengan macam-macam hal ya, kegiatan di lab komputer. Tapi intinya Anda tidak terhalang untuk belajar, tidak terhalang untuk kuliah, ya, dan menangkap apa yang kita ingin capai ya dalam materi ini.